Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemahaman kebijakan-kebijakan ekonomi dengan subtema siapakah yang bertanggung jawab terhadap utang negara di negara maju. Saat ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan utang negara atau utang nasional, atau mungkin kita pernah dengar utang pemerintah. Utang fiskal, ya. Dua kata tersebut sebenarnya dapat mewakili ketiga istilah yang baru saja saya sebutkan. Untuk memahami lebih lanjut, kita dapat melihat pada diagram berikut ini. Sebagai informasi, pada tahun 2013, utang negara Amerika Serikat mencapai lebih dari 15 triliun dolar Amerika. Pada grafik yang tersedia, terlihat persentase pemegang utang publik Amerika Serikat. 1% dipegang oleh tabungan obligasi, 2% oleh perusahaan asuransi, 3% oleh serikat perbankan dan perkreditan, 4% oleh dana pensiun swasta, 8% oleh reksadana, 13% oleh investor lain, 6% oleh negara dan pemerintah daerah, 15% oleh bank sentral, dan 48% oleh investor asing. Perlu kita perhatikan bahwa setengah dari total, yaitu sekitar 48% dari total, yang merupakan investor asing. Ini bukan merupakan utang luar negeri, karena itu semua dalam dolar Amerika Serikat. Tetapi orang asing telah masuk dan sebenarnya angka ini telah meningkat cukup tajam sejak krisis Eropa dimulai. Sekarang, kita akan memfokuskan pembahasan kita pada bagian investor asing yang menjadi pemegang utang publik Amerika Serikat. Dapat kita lihat bahwa China memegang 23% utang publik dari total 48% utang publik Amerika Serikat. Apabila kita perhitungkan, China memegang 11% daripada utang publik Amerika Serikat, dan dapat kita lihat bahwa Jepang sebagai peringkat kedua memegang 20% dari total 48% utang publik Amerika saat itu. Diikuti oleh perusahaan perbankan Karibia, perusahaan pengekspor minyak, dan negara-negara lainnya seperti Brasil, Taiwan, Swiss, dan seterusnya. Kembali ingin saya tekankan bahwa secara teknis ini tidak dapat disebut utang luar negeri. Ini merupakan utang publik Amerika Serikat, dan dapat kita lihat bahwa hampir setengah dari utang publik Amerika Serikat dimiliki oleh banyak negara. Sekarang, kita akan melihat grafik pada tahun sebelumnya sebagai perbandingan. Pada grafik yang sedang kita lihat, terdapat kumpulan berbagai negara dengan persentase utang publik yang dipegang oleh investor asing. Dapat kita lihat negara Jepang memiliki GDP lebih dari 225%, dan dapat kita perhatikan pada area gelap pada bagan merupakan total utang publik yang dipegang oleh investor asing. Dalam kasus Jepang ini memiliki sangat sedikit utang publik yang dipegang oleh investor asing. Namun apabila kita perhatikan negara Yunani, dapat kita lihat area gelap yang ada pada bagan negara tersebut lebih dari setengahnya, yang menandakan bahwa lebih dari setengah utang publik negara Yunani dipegang oleh investor asing. Hal ini tentu saja menyebabkan negara Yunani mengalami kesulitan ketika menghadapi krisis Eropa. Hal ini disebabkan oleh karena banyak negara asing yang memiliki utang publik pada negara Yunani, dan menyebabkan banyaknya pergerakan pada market sekunder. Berikutnya, kita perhatikan negara Italia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Google, utang publik di Italia lebih sedikit dibandingkan utang publik yang dipegang oleh investor asing. Lalu kita kembali lihat negara Amerika Serikat. Dapat kita lihat bahwa utang publik yang dipegang oleh investor asing di Amerika jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data pada tahun 2013 yang sudah jauh lebih tinggi. Kembali saya tekankan bahwa bagan berwarna gelap ini tidak merepresentasikan utang luar negeri. Ini merupakan permasalahan mata uang yang terjadi pada negara itu sendiri. Tetapi ada korelasinya, bahwa pihak asing yang lebih aktif pada pasar di negara tersebut dan pihak asing yang memiliki utang publik yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Dan terkadang,
Hal ini memberikan efek jangka panjang yang dapat menyebabkan suku bunga menjadi lebih stabil pada pasar sekunder.